الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, serta masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita mampu terbangun dari tidur kita. Maka tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada hari ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu juga salah satu bentuk kematian kecil. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam maqasidus syariah, tujuan daripada suatu pelaksanaan syariat Islam itu harus mencakup kepada 5 poin pokok ataupun 5 poin inti. Yang pertama adalah hifzuddin, yaitu menjaga agama. Bagaimana yang dimaksud dengan menjaga agama? Maknanya ketika kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Memang pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita telah berikrar dengan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, berarti kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, tentu kita hidup di dunia ini terdiri dari 2 komponen, yaitu ruh dan jasad. Maka barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, maka dia pun diberikan suatu hukuman. Jadi barang siapa yang melanggar hudud ini ataupun hukuman Allah ini, Allah akan berikan sanksi kepada dia. Maka sebagaimana dalam hukum Islam itu ada qisas. Kalau ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka hukumnya qisas. Lalu kalau ada keluarga yang memaafkannya, maka dia boleh diganti dengan diat, yaitu dengan membayar 100 ekor unta kepada keluarga ataupun ahli waris daripada korban. Kemudian yang ketiga adalah ada hifzul aql, menjaga akal pikiran. Bagaimana yang dimaksud tujuan syariat Islam adalah menjaga akal pikiran? Maknanya akal ini adalah sumber pentaklifan, pembebanan hukum. Makanya tidak wajib bagi seseorang yang tidak ada akal ataupun dia gila untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan puasa. Karena apa? Sumber pembebanan hukumnya tidak ada. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merusak akalnya sendiri dengan meminum khamar ataupun mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, maka dalam syariat pun diberikan sanksi. Ini dalam rangka untuk menjaga tujuan daripada syariat Islam. Kemudian yang keempat ada hifzun nafs ataupun hifzul nasal, menjaga keturunan. Dalam Islam disyariatkannya suatu perkawinan agar untuk bisa melestarikan kehidupan manusia.
tentu dengan adanya syariat pernikahan. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari di luar itu maka diberikan sanksi. Ya, ini dalam rangka untuk menjaga tujuan daripada syariat Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, ada hifzul mal, dan ini yang perlu ataupun yang menjadi pembahasan kita. Bagaimana yang dimaksud dengan hifzul mal? Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita untuk senantiasa mencari harta yang halal, untuk mencari harta yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencari dengan cara yang tidak halal, mencuri dan lain sebagainya, maka dalam syariat pun diberikan sanksi. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah harta, memang harta ini menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Dan fitrah manusia itu suka kepada harta. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath." Jadi Allah telah jadikan kecintaan kita, fitrah suka kepada minan nisa, kepada perempuan, wanita, kepada anak-anak, kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, fitrah kita suka kepada sesuatu yang berharga, kepada harta. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada harta ini melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sendiri minta harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana yang Rasulullah minta? Tatkala kita melihat Rasulullah SAW di setiap pagi selesai salat subuh selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa tersebut tercakup kepada 3 permohonan. Apa yang Rasulullah SAW minta setiap paginya? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Tentu ilmu yang kita amalkan, ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga Rasulullah SAW juga selalu memohon doa kepada Allah agar berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini setiap pagi Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat, ya, yang selalu membimbing kita selalu ke jalan yang lurus. Setelah Rasulullah SAW minta ilmu, baru yang kedua apa? Wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, tidak hanya halal tapi juga baik untuk dirinya. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini, kita butuh kos, kita butuh nafkah untuk menafkahi istri dan keluarga dan lain sebagainya. Maka jangan lupa kita minta kepada Allah sebagaimana yang Rasulullah minta tadi. Ada thayyib, ada keberkahan-keberkahan dari harta kita. Terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang juga minta doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an katsiran min ghairi ta'abin wala nasabin. Ya Allah, aku minta kepadamu harta ataupun rezeki yang luas, yang banyak, tanpa harus lelah dan tanpa harus capek. Kadang-kadang Allah permohonkan, Allah terima, Allah kabulkan permohonan dia. Tetapi karena dia tidak minta keberkahan yang mana Rasulullah, sebagaimana Rasulullah minta, hartanya banyak tapi nggak tahu kemana, hartanya banyak tapi habis, nggak tahu kemana, tidak ada keberkahan-keberkahan. Maka ketika kita minta, kita berdoa sebagaimana yang Rasulullah SAW minta. Baru yang terakhir kemudian Rasulullah SAW minta apa? Wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, terimalah setiap amal saleh yang diterima di sisimu ya Allah. Jadi coba kita bayangkan ketika kita beramal tidak diterima amalan kita, bagaimana jadinya kita? Maka kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya, kenapa amal saleh ini di akhir? Kenapa enggak di awal? Ya Allah,
aku mohon kepadamu agar seluruh amal solehku diterima. Kenapa amal soleh itu diawali sebelumnya dengan ilmu dan juga dengan harta yang thayyib tadi? Karena pada dasarnya amal soleh itu dipengaruhi oleh dua hal yang